yaitu 50.000 parsek atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu 1 parsek? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki. 1 parsek sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsek adalah kombinasi dari 2 kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari 2 perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsek, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsek adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus, kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan Besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604, yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula, tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Pramu Saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard dan juga disebut galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard. Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205.
Ya, sebutannya memang ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola Katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205. Memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi Katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi Katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Pencarian kehidupan ekstraterestrial sudah dimulai. Beneran loh! Dengan berhasilnya peluncuran teleskop James Webb, pencarian planet mirip bumi telah menjadi topik yang memukau perhatian dunia. Selain teleskop James Webb, peralatan lain juga digunakan untuk menemukan kandidat planet mirip bumi. Satelit TESS dan teleskop Kepler berada di garis depan dalam pencarian bumi baru. Setelah kita membahas beberapa pertanyaan filosofis, kita akan melihat dua pencarian ini lebih dekat dan apa yang ingin ditemukan teleskop James Webb. Jadi, untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Simple, karena kita bisa. Kemajuan teknologi teleskop bumi yang luar biasa memungkinkan kita mengamati cahaya bintang yang membawa kita ke penemuan awal eksoplanet. Karena planet mengitari bintang, ada interaksi gravitasi antara planet ini dan bintangnya, keduanya saling tarik-menarik. Tarikan planet terhadap bintang menyebabkan cahaya bintang bergoyang maju mundur sedikit saat planet di sekitarnya mengitarinya. Sejak awal, beginilah yang terjadi, tapi goyangan cahaya bintang itu tidak pernah bisa dideteksi karena cahaya bintang selalu berkelip. Itu tuh kayak lagu Twinkle Twinkle. Ya, begitulah. Optik adaptif di dalam teleskop adalah terobosan teknologi yang pertama kali memungkinkan para astronom menemukan eksoplanet, yaitu dengan mengambil kerlipan cahaya bintang. Pegas mekanik di bagian bawah cermin teleskop sedikit menekuk cermin ini hingga menetralkan distorsi kerlipan tadi yang dipancarkan oleh cahaya bintang saat melewati atmosfer bumi. Tanpa kerlip cahaya bintang, goyangan kecil yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet pada bintang-bintang menjadi bisa diamati. Makin besar goyangannya, makin banyak planetnya. Ini disebut metode astrometrik pendeteksi eksoplanet. Susah juga ya bacanya. Seluruh sistem bintang dan ribuan eksoplanet disimpulkan ada di sekitar bintang-bintang terdekat kita dengan menganalisis pola cahaya bintang yang bergoyang. Tapi planet-planet ini sendiri tidak bisa dilihat. Tiba-tiba tata surya kita tidak unik lagi. Para astronom dibuat pusing atas kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa kemungkinan setiap bintang punya planet. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari pertanyaan apakah bumi satu-satunya atau ada bumi lain di luar sana. Tapi untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Nah, dengan mempertimbangkan semua sumber uang yang dihabiskan negara-negara maju untuk mencari planet mirip bumi, tanpa ragu kita bisa mengatakan bahwa ini jelas urusan penting. Dengan teleskop James Webb yang menelan biaya 140 triliun rupiah, teleskop antariksa Kepler yang menelan biaya 8 triliun rupiah, dan satelit TESS yang menelan biaya 3 triliun rupiah, investasi dalam menemukan planet-planet mirip bumi ini jelas mencengangkan. Tapi jangan lupa, biaya ini baru untuk perangkat kerasnya, dan untuk memaksimalkan pencarian ini, kamu juga harus menyertakan gaji tim penambang data, analis PhD, dan lulusan pasca sarjana di seluruh kampus dunia. Belum lagi lembaga antariksa nasional serta lembaga swasta. Jadi bisa disimpulkan, pencarian bumi lain butuh usaha besar. Lantas, misalnya kita menemukannya, artinya bumi tidak sendirian lagi, tapi bukan berarti kita bisa pergi ke salah satu planet ini dalam waktu dekat. Perjalanan antar bintang membutuhkan terobosan dalam bidang fisika dan teknologi. Dan ya, kita belum sampai di sana, tapi mengetahui bahwa ada planet di Bima Sakti yang mirip bumi dalam segala aspek pentingnya, seperti air cair, oksigen, dan kelayakan untuk dihuni, membuat luar angkasa menjadi lebih ramah dan lebih menarik untuk dipelajari serta dijelajahi. Kita pun menjadi lebih bangga terhadap planet rumah kita dan membuat kita semua menjadi penduduk bumi yang lebih baik. Ketiga misi yang mencari bumi ini yakni teleskop Kepler, satelit TESS, dan teleskop James Webb menggunakan pendekatan berbeda untuk menemukan eksoplanet. Kepanjangan TESS menjelaskan kepada kita, T adalah singkatan dari transit, dan itulah kunci dari keseluruhan pencarian eksoplanet. E berarti eksoplanet, yaitu tujuan pencarian bumi lain ini, dan S singkatan dari survei, karena TESS mengamati ratusan ribu bintang terdekat.
Dan S terakhir adalah singkatan dari satelit karena tes mengorbit bumi tidak seperti teleskop antariksa James Webb yang akan mengorbit matahari. Saat sebuah planet melintas di depan bintang, inilah yang disebut transit. Planet itu akan menghalangi cahaya dari bintang dan penurunan cahaya atau peredupan bintang ini dapat diukur. Peredupan cahaya bintang memberitahu banyak hal tentang suatu planet. Dengan mengetahui betapa cerahnya si bintang dan seberapa besar cahayanya yang redup karena transisinya di depan bintang, kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa dekat planet ini. Tapi kita tak akan tahu planet yang mana dan apakah planet itu besar atau dekat sampai orbit planet ini diperhitungkan. Artinya, satelit tes kita harus merekam bintang-bintang agak lama. Oh, wow! Video bintang-bintang. Pasti acara gosip pada suka. Satelit tes tidak punya teleskop. Satelit ini memakai 4 kamera CCD untuk streaming video live durasi panjang yang menampilkan ratusan ribu bintang. Kenapa banyak sekali ya? Karena supaya transit planet bisa diamati, letaknya harus tepat di antara kamera satelit tes dan bintang. Jika sudut planet ini tidak tepat di antara kamera bintang dan kamera tes, planet itu tak akan bisa dilihat. Pakaian luar angkasa terbuat dari berbagai bahan, elemen, dan mekanisme untuk melindungi para astronot di ruang hampa udara. Makhluk hidup akan sangat kesulitan melayang-layang di lingkungan bersuhu dingin dan minim oksigen tanpa perlindungan. Belum lagi, mataharinya bisa sangat terik dan objek lain bisa sewaktu-waktu menabrak mereka. Pakaian luar angkasa juga dikenal dengan istilah Extravehicular Mobility Unit. Desainnya sangat kuat dan biaya pembuatannya juga mahal. Untuk bikin satu unitnya aja, NASA perlu mengucurkan uang sampai 150 miliar rupiah. Tiap pakaian juga dibuat secara khusus, malahan masing-masing bagian dan komponennya diproduksi oleh 80 perusahaan. Tiap bagiannya dibuat dalam berbagai ukuran, ada yang seukuran telapak tangan, ada juga yang panjangnya sampai 76 cm. Pakaian ini punya 18 unit dan 16 lapisan penutup. Sebetulnya sih ada 14, tapi kalau ditambah 2 lapisan dalam lagi, totalnya ada 16. Pakaian luar angkasa terus mengalami perkembangan dan bentuknya mirip seperti pesawat luar angkasa mini yang dipakai manusia. Pakaian ini dirancang dengan mengikuti kondisi atmosfer bumi agar astronot nggak terpapar oleh kondisi di luar angkasa. Pakaian ini juga punya sistem khusus yang bisa mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida sehingga mampu melindungi astronot dari radiasi matahari, sinar matahari terik, dan mikrometeoroid kecil. Kondisi di atmosfer kita bisa sangat ekstrim, makanya bagian bodi pakaian diberi pengatur suhu internal dan selubungnya memiliki tekanan. Suhu di luar pakaian bisa sengebul 121 derajat Celcius atau turun sampai minus 156 derajat Celcius. Desain pakaian ini dibikin sedemikian rupa agar pemakainya bisa tetap hidup di luar atmosfer bumi. Bagian utamanya berupa kain pendingin yang terbuat dari nilon, serat spandeks elastis, dan selang cairan. Nah, selang sepanjang 90 meter juga terjahit rapi hingga menutupi seluruh tubuh kecuali kepala, kaki, dan tangan. Di dalamnya terdapat air dingin yang dialirkan melalui banyak selang di dekat kulit dan fungsinya untuk mengatur suhu sekaligus mendinginkan tubuh saat astronot keluar dari pesawat. Mekanismenya mirip kayak kipas laptop yang dipakai untuk mendinginkan laptop saat kepanasan. Seluruh pakaian ini juga tersambung ke sistem pendukung kehidupan. Sistem pendukung kehidupan menjadi salah satu bagian krusial di pakaian astronot dan pemasangannya harus dilakukan dengan penuh presisi. Semua bagiannya harus diperhatikan baik-baik untuk mendukung kehidupan astronot di luar angkasa. Kalau sampai salah hitung, akibatnya bisa sangat fatal dan mengancam nyawa. Pakaian ini juga punya tabung oksigen bertekanan yang bisa diisi dan ditutup rapat. Dengan alat ini, para astronot bisa menghirup udara segar kurang lebih selama 7 jam. Ada juga tabung cadangan yang bisa dipakai untuk bernafas selama 30 menit lebih lama. Astronot nggak boleh buang-buang oksigen saat mengenakan pakaian luar angkasa, jadi mereka harus mengalokasikan nafas dengan cerdas. Ada juga alat pembuang karbon dioksida berupa kaleng filter berbahan litium hidroksida yang juga terhubung pada selang. Dengan begini, nggak akan ada karbon dioksida beracun yang mengalir di dalam helm, udaranya juga ikut bersih. Di dekatnya terpasang kipas ventilasi untuk mendinginkan tubuh astronot saat bergerak. Mereka perlu usaha ekstra saat mengenakan pakaian berat ini dan harus ngeluarin lebih banyak energi. Meskipun gravitasi di atas sana lebih kecil, mereka tetap perlu menggerakkan kaki dan tangan
dong. Dan aktivitas seperti ini lama-lama bisa bikin mereka lelah kan? Nah, ada juga sumber listrik dan radio 2 arah untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Saat terjadi gangguan sistem, astronot bisa segera tahu dari sistem peringatan. Dan terakhir, ada perangkat pendingin air untuk membuat tubuh mereka tetap dingin dan bersuhu pas. Setelah disatuin, sistem pendukung kehidupan dipasang di bagian torso atas. Helm luar angkasa yang dipakai astronot berfungsi sebagai gelembung tekanan dan terbuat dari bahan plastik kuat untuk menjaga tekanan. Ring lehernya bisa mencegah udara masuk dan sistem ventilasinya mampu menyuplai oksigen. Ada juga sambungan ke tabung oksigen cadangan untuk berjaga-jaga saat beraktivitas di luar angkasa. Astronot bisa aja kehausan. Makanya ada juga sedotan bawaan sebagai alat minum mereka. Dan saat melayang-layang di ruang terbuka, mereka bisa silau oleh paparan sinar matahari. Maka terpasang juga visor berlapis emas sebagai pelindung. Lalu apa jadinya ya kalau helm ini nggak punya kamera untuk ngerekam semua hal yang mereka lihat? Nah, karena radio 2 arah terhubung ke sistem pendukung kehidupan, headphone dan mikrofon juga terpasang di tali pengencang dagu. Dengan perangkat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan kantor pusat. Luar angkasa biasanya gelap, maka ada juga lampu bawaan yang bisa dipakai untuk mengamati objek dekat. Oke sip, kita lanjut ke unit torso bawah ya. Di sini ada bagian celana dan sepatu boots. Ada juga sambungan lutut sampai pergelangan kaki dan pinggang yang terdiri dari kantong tekanan berlapis nilon. Bagian ini sebagian besar terbuat dari berbagai unsur dan bahan supaya tetap awet dan bisa digunakan dalam misi luar angkasa. Desainnya juga keren loh. Ukuran ring di bagian paha dan kaki juga bisa disetel sesuai kebutuhan. Fitur ini bisa bikin si astronot lebih rileks saat berjalan. Mereka juga memakai kaos kaki termal dan sepatu boots gunung dengan sistem retensi panas bawaan. Fungsinya untuk menghangatkan kaki dan membuatnya nyaman. Torso atas lebih keras tapi juga ringan. Bahan pembuatnya berasal dari logam dan serat kaca yang menghubungkan lapisan dalam pakaian dengan sistem pendukung kehidupan. Bentuknya mirip kaos tapi menempel pada rakitan lengan sepanjang lengan hingga pergelangan tangan. Ada juga sambungan khusus menuju ring helm. Di bagian ini terdapat tangki penyimpanan air, wadah oksigen, dan perangkat teknis lain yang diperlukan di luar angkasa. Pakaian luar angkasa model baru punya lubang di bagian belakang untuk memudahkan mereka saat mau memakainya. Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan luar angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini. Beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri.
Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari. Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, gak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu, aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini, mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel.
Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada. Dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua. Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor.